Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Thank you banget buat lu semua yang masih stay di channel gue. Thank you banget lu yang masih warawiri di channel gue, lagi lihat-lihat video-video di channel YouTube gue. Di channel YouTube gue mungkin ada yang salah satu video gue bisa bermanfaat buat lu, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu, silakan gitu kan, monggo. Karena emang tujuan kita bikin video kan buat menghibur dan bermanfaat gitu kan. Ya syukur-syukur gitu kan gitu. Oke, video gue kali ini sesi tanya jawab curhat di video ini gitu. Jadi ada pertanyaan nih Neng, katanya gitu. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara menghadapi pasangan kita yang sebelum menikah dia berbeda gitu, antara sebelum nikah dan sudah nikah. Mungkin waktu sudah nikah. Jadi bagaimana cara menghadapinya gitu kan? Karena pada orang nikah kan udah pasti waktu pacaran sama orang ketika udah nikah itu kan pasti beda gitu kan. Ada perbedaan lah gitu, nggak mungkin enggak. Sebaik-baiknya banyak banget biasanya. Sebaik-baiknya lu waktu pacaran pasti lu akan berubah ketika lu udah menikah. Bener banget. Ya nggak semuanya sih, banyak yang berubah. Ya syukur-syukur enggak. Kalau sebelah gitu, gue sih berubah banget. Lebih baik ya pastinya. Lebih banyak berubahnya maksudnya. Lebih cool lah gitu kan. Oh jadi pertanyaannya kayak gitu ya. Jadi bagaimana cara menghadapi pasangan kita yang berubah antara pacaran dan setelah menikah. Jadi bagaimana cara menghadapinya gitu kan ya. Lu punya tips nggak kira-kira bagaimana cara ngadepinnya? Itu menerima kekurangan masing-masing. Oh, berarti kita berusaha untuk menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Ini yang repot gitu menurut gue, karena waktu kita pacaran itu udah otomatis lu akan memberikan semua kelebihan-kelebihan lu ya kan. Biasanya lu akan dikeluarin semua kelebihan. Senjata-senjata pamungkas lu gitu kan, ya kan? Trik-trik lu semua. Makanya semangat banget nah, itu akan lu keluarin semua jor-joran pada saat pacaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lu menarik simpati gitu kan lawan jenis lu. Sekarang lu pacaran. Tujuannya kan lu menikah. Bagaimana dia memilih lu untuk jadi pendamping hidup lu kalau lu nggak kelihatan bagus di depan dia gitu kan. Memang sih nggak nutup kemungkinan ada orang-orang yang biasa aja, inilah gua gitu. Tapi kebanyakan orang itu yang baik-baik yang akan lu tampilkan pada saat masa-masa pacaran gitu. Nah, perubahannya itu setelah nikah gitu, ketahuan jadinya gitu. Yang kedua kira-kira apa, Neng? Bertanggung jawab atas pilihan kita. Bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi lu harus bertanggung jawab apapun pilihan lu, itu yang terbaik berarti menurut pilihan lu kan. Jangan ketika udah nikah ada masalah, kelihatan jeleknya lu langsung pengen cerai, lu nyalain orang tua, nyalain temen, nyalain segala macem, lingkungan sekitar lu salahin gitu kan, gara-gara lu dijodohin dengan dia. Nggak boleh, itulah pilihan lu gitu. Jadi sebaik-baik mungkin kalau dijodohin kan pilihan orang tua. Ya tapi kan lu juga menerima gitu kan. Artinya udah jalanin aja hidup ini gitu kan. Ya, kira-kira gitu. Aduh, teguh. Kira-kira nomor 3 apa, Neng? Kira-kira sabar menghadapi sama sifat sama perbedaan yang pacaran sama setelah nikah. Sabar aja gitu. Sabar, berarti sabar ngadepin. Sabar menghadapi sifat pasangan yang berubah. Sabar ngadepin sifat pasangan yang berubah. Jadi orang itu ya udah pasti masa ke masa itu punya perubahan lah gitu. Kalau lu pengen sempurna nggak mungkin, nggak ada gitu. Lu nyari pasangan yang pengen sempurna nggak ada. Lu kita ini kan manusia, baik suami baik istri pasti punya kekurangan masing-masing. Jangan lu lihat lebihnya doang, tapi kurangnya juga lu lihat. Jadi kan kurangannya dia ada pelengkap kehidupan lu gitu kan. Lu yang melengkapi gitu kan. Jadi kurangan pasangan gue lengkapin gitu kan, kurangan gue dilengkapin dengan dia gitu. Jadi lu saling melengkapi, saling menutup antara kekurangan dan kelebihan lu masing-masing. Mungkin itu. Apalagi, Neng? Sabar, pokoknya sabar lah. Pokoknya gue yakin pemenangnya itu pemenang dalam urusan rumah tangga itu orang-orang yang sabar. Sabar sama bersyukur. Berarti yang keempat bersyukur ya. Bersyukur. Lu bersyukur di luar itu masih banyak orang-orang yang mungkin punya masalah lebih besar dari lu. Mungkin punya salah, ibarat kata dia ngerasa salah dalam memilih pasangan gitu kan. Lu bersyukur lu masih dikasih suami yang baik, mungkin suami yang nggak terlalu ganteng tapi ngeselin. Ya bersyukur aja lah gitu. Lu jauh ganteng tapi ngeselin.
Ya lu bersyukur gitu kan, bersyukur. Mungkin di luar sana tuh banyak yang mungkin dia pengen menikah tapi belum punya jodoh gitu kan. Iya. Lu udah dikasih jodoh, udah menikah, tinggal lu jalanin aja karena syukurin aja. karena semakin bersyukur kita makin ditambah nikmat sama ditambah Allah. nikmatnya. Karena ketika kayak Mama Dede jadi. kalau lu bersyukur ya kan, lu makin indah lah ngejalanin sesuatu Iya. gitu kan. Kalau kita bersyukur kan, kalau misalkan laki gue gini amat ya, tapi kalau kitanya bersyukur, lakinya tangga gue aja lebih penyuk. Udah syukurin aja, dinikmatin Kalau aja. kayak kentut, kayak bau mulut, kayak apa sih? Itu mah biasalah gitu, pasti ada perubahan gitu. Dulu waktu pacaran nggak pernah bau mulut, pas sudah nikah bodo amat, gue udah nikah ini nggak pernah sikat gigi. Pacaran mah romantis ngomongnya, kadang kan si istri kadang suka nuntut nih. Pacaran suka ngajak ke bioskop biasanya, terus kan iya kan dia suka ngajak nonton, terus giliran udah nikah mau diajak, males gue pasti kayak gitu, ribet lah apa segala macem. Jadi syukurin aja lah, karena itu bagian dari proses pendewasaan lu masing-masing gitu kan. Proses menyatukan kedua pikiran lu gitu kan, pala lu tuh biar menyatu gitu. Jangan dong kembar siam lu. Oke, apalagi nih? Pikiran lu biar menyatu. Pikirannya biar menyatu. Paling nggak lu punya visi dan misi sama dalam Iya. rumah tangga. Sama pengen bahagia ke depan gitu, pengen bahagia jalanin rumah bareng-bareng. tangga. Iya benar. Apalagi nih kira-kira? Kelima ya banyak berdoa. Berdoa penting banget, karena apa? Yang bisa merubah pasangan lu tuh bukan lu, tapi Allah yang menciptakan gitu kan. Iya. Mungkin lu dong ngomong ini apa? Lu berbusa, udah lu serahin dah. Karena Allah yang bolak-balikan hati manusia gitu. Lu mah cuman bisa ngomong apa sih gitu, kita mah apa gitu. Dengan doa itu kan perisai buat kita gitu kan sebagai manusia. Widih ya. Pasti dengan doa itu Allah pasti jawab gitu. Tapi nggak mungkin lu langsung doa, lu langsung dijabah, nggak mungkin. Iya. Lu harus lewatin proses-prosesnya. Tapi Kayak gue aja sabar 10 tahun gitu kan. gue berdoa terus sabar. Berdoa. Karena ya kita niatnya menikah ya buat bareng-bareng ke depannya bahagia. Jangan sampai bilang gue nyesel gitu. Walaupun kadang namanya kita manusia kan suka ada sifat jengkel gitu, kesel sama diri kita sendiri. Cuma ya kalau bisa sih dibuang jauh-jauh daripada kita sakit sendiri gitu. Mendingan ya disyukurin tadi, terus banyak berdoa. Banyak berdoa. Sabar. Ya, kita dengan doa itu kan ya mintalah yang terbaik gitu kan. Apa sih yang dengan doa itu kan, apa sih yang Allah nggak jawab dari kita gitu kan? Pastilah. Pasti gue yakin gitu. Cuma ya prosesnya kan pasti agak panjang kan, nggak langsung ya Allah baru berapa hari nikah, ya Allah kok dia berubah, terus doa terus minta Allah buat ngerubah sifatnya dia langsung, nggak bisa gitu, harus sabar. Kadang kan ada ujian itu kan jadi sesuatu pembelajaran untuk kita gitu kan. Mungkin dari situ proses pendewasaan lu, dari situ proses lu dan dia makin mengerti satu sama lain gitu kan. Jalanin aja prosesnya gitu kan. Ntar kalau udah ketemu enaknya juga kita nikmati. Iya, kita nikmati. Kayak jangan terlalu diambil pusing, stres segala macam, itu yang bahaya. Makin runyam rumah tangganya kalau kayak gitu, kalau kita nggak bisa nerima. Yang tadi yang pertama pokoknya intinya saling bisa menerima kekurangan pasangan kita masing-masing. Menerima gitu kekurangan kan. pasangan kita. Menerima kekurangan pasangan kita masing-masing, terus bertanggung jawab sama pilihan jawab kita. Atas pilihan yang lu, kedua tuh poinnya. Penting banget itu, karena ya lu jangan menyalahkan siapapun ya. Apa lu dikenalin dengan si ini gitu kan, tiba-tiba lu nggak cocok setelah menikah, lu ngeliat kurangnya dia nggak bisa diterima sama lu menyalahkan pihak-pihak yang lain. Jangan gitu. Terus yang ketiga tadi poinnya paling penting, sabar. Menghadapi sifat pasangan yang berubah. Karena memang nggak gampang ya kita namanya di rumah berdua, yang tadinya kayaknya pas pacaran dia baik banget, terus udah nikah pelit lah, terus yang bau ketek lah. Bau ketek itu biasanya kan kadang kita nggak sabar ya, pengen buru-buru si suami tuh harus pakai inilah, namanya juga dia kadang kan keringetan bau lagi. Lu maksudnya apa sih ngomongin? Kejelas. Iya, kadang kita suka bau banget sih. Maksudnya kan jadinya ribut, ya udah sabar, nikmatin aja lah lu atau bini lu. Kalau kita bener-bener. Jadi kalau kita terus melihat kekurangan pasangan kita, yang ada tuh nggak ada habisnya gitu. Nggak akan bahagia.
sekali-kali lu lihat kelebihan pasangan kita, karena sekali kita ngeliat kelebihan pasangan kita, mungkin kekurangan-kekurangan itu akan kita jadi toleransi buat kita ya kan? Biarinlah dia, toh dia baik sama gua, toh dia sayang sama gua ya. Toh dia mau garukin gua. Toh dia mau mijitin gua. Jangan terlalu didramatisir kekurangannya. Karena kalau kita nilai kekurangannya terus kan kasihan lah, kita juga belum tentu sempurna jadi manusia. Bener apa benar? Ya benar banget ya menurut gue ya kayak gitu. Tadi keempat apa tadi? Sabar ya. Jadi bersyukur. Tadi kan sabar. Yang ketiga sabar menerima pasangan kita yang berubah. Terus yang keempat bersyukur. Bersyukurlah. Lu masih hidup sampai sekarang, paling penting mah itu kan, lu hidup dulu gitu kan, lu masih bisa napas, lu bersyukur gitu kan. Masalah ujian ya udah pasti, semua orang hidup ya pasti ada ujian ya kan. Tapi paling nggak di luar sono itu banyak orang yang pengen nikah tapi belum ada jodohnya, sementara lu udah nikah, ya udah jalanin aja, nikmatin lah gitu pasangan lu. Yang terakhir, yang kelima banyak berdoa. Karena dengan doa bisa ngerubah sifat pasangan yang buruk jadi lebih baik. Dengan doa bisa ngerubah yang apa namanya, pasangan yang kasar itu, yang pelit. Bisa pelit. Iya, kita kadang ada tuh pasangan tuh udah nikah tuh, di pacaran tuh baik gitu, udah nikah mah sama istri biasanya perhitungan. Itu ada juga yang kayak gitu, males banget dah gue. Jadi curhat. Dia hanya ngeliat sisi kekurangan gue gitu kan. Tapi gue terima itu. Dengan 10 tahun kita berjalan rumah tangga, alhamdulillah jadi berubah. Makanya kita bisa ngasih tips kayak gini gitu. Makanya jangan, buat yang baru nikah jangan diambil pusing. Kasihan kalau pusing malah ribut terus, malah nggak enak. Baru juga jalanin rumah tangga berantem dulu kayak kita dulu ya, karena kita juga jarang nggak tahu ilmunya, nggak tahu rumah tangga, akhirnya nyemplung aja lah. Udah jalan aja lah buat gitu. yang baru nikah bagus banget nih ditonton. Jadi kalau waktu dulu tuh kita nyemplung aja gitu, nggak tahu ilmunya segala macam gitu kan, apalagi kita merantau ya. Pikiran tuh kalau nikah tuh kayaknya enak gitu. Ternyata nikah itu liku-likunya lumayan asam manis pahit getir. Tapi di situ kan menyatukan. Sebenarnya kan ujian itu kan menyatukan kita, jadi kan kita punya visi misi yang sama jadinya dalam membangun rumah tangga gitu kan. Lu pengen kemana, gue pengen kemana, kan repot kalau udah begini jalannya kan. Tapi kalau udah begini jalannya, udah begini. Iya. Ya itu tadi kan, dengan doa itu kan apa sih yang nggak mungkin gitu kan. Allah itu ngerubah apa sih yang nggak bisa dia, apalagi cuman pasangan lu yang begitu doang, kecil gitu kan. Karena Allah itu kan yang bolak-balikin hati manusia. Kadang kita sekarang jadi orang pelit ya kan, tiba-tiba kita berdoa, ya Allah jangan jadikan dia orang yang pelit, jadikan dia suami yang pelit, jadikan suami yang baik gitu kan, yang royal sama anak istrinya. Nggak sulit Allah bikin kayak gitu mainnya. Dan makanya jangan putus-putus berdoa, yakin dengan harapan lu gitu kan, pasti bakal berubah lebih baik pasangan lu. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin itu aja pengalaman yang bisa gue share sama istri gue. Yang baik diambil ya guys, yang jelek ya buang aja, nggak usah. Buang aja gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita berikan ini yang baik semua nih. Iya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang baru nikah. Mudah-mudahan bisa syukur-syukur bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gue seneng banget karena tujuan kita bikin video kan ya bisa bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua gitu kan yang nonton video. Oke, mungkin itu aja kalian ya. Iya, cukup. Ya, cukup aja. Gimana, lu mau tutup nggak? Udah gue tutup aja. Thank you banget buat lu semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe video gue, channel YouTube gue gitu kan. Mudah-mudahan dengan sama punya gue, anak gue Aisyah. Aisyah sih lucu ya, subscribe ya. Oke, mungkin itu aja. Dengan lu subscribe channel YouTube gue makin bersemangat untuk membuat video atau konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat lagi buat lu semua gitu kan. Oke, thank you. Itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.